Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas pada hari ini dengan lancar. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kebersamaan dalam keberagaman. Anak-anakku semuanya, negara kita Indonesia merupakan bangsa yang majmuk, sehingga Indonesia kaya akan budaya. Bentuk budaya bangsa antara lain keanekaragaman suku, bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, tarian daerah, kesenian daerah, upacara adat, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara dengan berbagai ras dan suku yang mempunyai banyak kebudayaan, sehingga kita patut bangga dan harus kita syukuri, kita jaga, kita lestarikan agar tidak punah. Untuk itu kita harus saling toleransi, saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Anak-anakku semuanya, adapun sikap-sikap yang harus kita tanamkan dalam bersosialisasi dengan berbagai suku, agama, ras, bahasa yang ada di negara kita. Yang pertama adalah saling menghargai. Maksudnya di sini yaitu saling menghargai merupakan menganggap penting sikap setiap apa yang ada di sekeliling kita, lebih-lebih dalam berinteraksi dengan manusia yang ada di sekeliling kita dengan berbagai keberagaman, keberbedaan baik suku, agama, ras maupun bahasa. Sikap yang harus kita tanamkan yang kedua dalam bersosialisasi, berinteraksi, yaitu saling menghormati, yaitu mengakui, mentaati, menghargai baik keyakinan, pendapat, maupun hasil karya orang lain. Yang ketiga yaitu hak. Tentunya anak-anakku semuanya sudah tahu bukan apa arti hak? Ya, betul. Hak merupakan sesuatu yang mutlak atau harus diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Yang keempat yaitu kewajiban, yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan dalam berinteraksi, bersosialisasi di lingkungan masyarakat dalam berbagai keberbedaan. Yang kelima yaitu tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini merupakan keadaan seseorang wajib menanggung segala sesuatu yang telah dilakukan atau telah diperbuatnya, baik di mata hukum, di mata manusia, tanggung jawab terhadap lingkungannya, baik agama, diri sendiri, keluarga, negara, maupun lingkungan masyarakat, lebih-lebih di tanggung jawab di mata Allah sebagai makhluknya. Yang keenam merupakan toleransi, yaitu sikap saling menghargai, menghormati antar kelompok, antar individu dalam bermasyarakat. Sebagaimana di negara kita merupakan negara dengan mempunyai banyak agama, di antaranya yaitu yang diakui di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana masing-masing harus saling toleransi antara umat agama satu dengan umat agama yang lainnya.
Dalam keberbedaan perlu adanya kerjasama sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi akan terasa ringan dan pekerjaan yang berat pun akan mudah dan cepat selesai kita kerjakan bila kita lakukan dengan cara kerjasama. Adapun dalam kerjasama, sikap-sikap yang harus kita terapkan yaitu menghargai. Menghargai di sini yaitu baik menghargai agama, hasil karya, kemudian suku, bahasa, ras terhadap teman-teman kita yang kita ajak untuk kerjasama dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu pekerjaan. Yang kedua, saling tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga, saling menghormati, baik menghormati dari segi keyakinan maupun hak-hak sesama manusia. Yang keempat, toleransi antar sesama. Yang kelima, tidak mementingkan diri sendiri. Maksudnya di sini dalam kerjasama kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sehingga apa yang kita raih nanti bisa bermanfaat untuk semuanya dan tidak menimbulkan sifat iri, dengki maupun benci di antara kita semua. Jadi dalam kerjasama kita harus mengedepankan sikap mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Anak-anakku semuanya, dalam sebuah kerjasama maka kita harus menghilangkan sikap-sikap yang merusak atau yang bisa merusak kerjasama. Yang pertama yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Hal ini tidak boleh kita lakukan dalam sebuah kerjasama. Kita harus mengedepankan sikap mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, menganggap diri sendiri paling benar. Nah, hal ini tidak boleh kita lakukan. Karena kalau kita merasa penting dalam sebuah kerjasama, maka akan menumbuhkan sikap sombong, iri, dengki yang mengakibatkan pudarnya kerukunan di antara anggota dalam sebuah kerjasama. Yang ketiga, memiliki sikap individualistis, yaitu sikap merasa baik sendiri, merasa mampu, merasa paling oke, atau merasa bisa, dan lain sebagainya, merasa tidak memerlukan orang lain dalam bekerja, dan lain sebagainya. Hal ini tidak boleh kita lakukan. Kita sebagai makhluk sosial tentunya kita membutuhkan pertolongan, bantuan dari orang lain. Kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa jaya, kita tidak bisa sukses tanpa adanya campur tangan dari orang di sekeliling kita. Maka dalam sebuah kerjasama kita harus menghilangkan sikap individualistis. Yang keempat, melanggar kesepakatan bersama. Dalam sebuah kerjasama tentunya ada aturan-aturan yang harus diikuti ataupun sesuatu yang bisa menjadikan suatu kerjasama itu sukses. Untuk itu, di antara para anggota tidak boleh saling melanggar kesepakatan yang telah disepakati secara bersama-sama. Misalnya, di sebuah kelas, setiap harinya tentunya anak-anak sudah diberi piket, jadwal piket untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Untuk itu, jangan jadwal yang sudah ada tersebut jangan dilanggar ataupun jangan berusaha untuk tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama-sama. Melaksanakan kesepakatan dengan
rasa lapang dada itu merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota dalam sebuah kerjasama. Yang kelima, menyinggung perasaan orang lain. Dalam sebuah interaksi sosial, tentunya kita selalu melaksanakan hubungan antara manusia satu, antara individu satu dengan individu lainnya. Kita harus selalu berusaha menjaga perasaan orang lain agar tidak merasa tersakiti dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita utarakan, sehingga dengan menjaga perasaan orang lain tersebut akan terwujud suasana yang rukun, aman, tentram, damai, sehingga meskipun dalam keberbedaan, meskipun dalam kebinekaan, sikap-sikap rukun tersebut tetap akan terwujud dengan saling menjaga perasaan di antara sesama anggota dalam sebuah kerjasama. Anak-anakku semuanya, bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekitar kita diantaranya yang pertama yaitu hidup rukun. Hidup rukun ini merupakan cermin budaya bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Yang kedua yaitu saling tolong-menolong. Lebih-lebih tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kesulitan. Di negeri kita Indonesia yang berpotensi besar banyaknya bencana alam, baik Gunung Merapi, meletusnya Gunung Merapi, bencana banjir, bencana tsunami, gempa bumi karena negeri kita berada di sabuk Pasifik. Oleh sebab itu, kita harus selalu menerapkan sikap tolong-menolong dalam berbagai hal tanpa memandang suku, ras, bahasa maupun bangsa dari siapapun yang akan kita tolong. Yang ketiga yaitu gotong royong antara masyarakat, TNI, Polri, pemerintah bersatu padu gotong royong membuat atau menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa memandang siapa atau apa, agama, suku, ras, bahasa dari masing-masing orang yang ada dalam sebuah kegiatan tersebut. Sehingga dengan gotong royong, pekerjaan yang berat akan terasa mudah dan akan cepat selesai. Dan hasilnya pun akan maksimal karena difikirkan oleh banyak orang dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil. Contoh yang ketiga bentuk kerjasama di lingkungan adalah ronda malam atau siskamling, di mana ronda malam atau siskamling ini merupakan faktor utama terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman di lingkungan rumah kita. Contoh kerjasama yang kelima yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan rumah kita agar tercipta lingkungan yang asri, lingkungan yang sehat sehingga warganya terhindar dari berbagai macam penyakit. Adapun organisasi masyarakat yang bisa mendukung kerjasama serta keberagaman yang ada di lingkungan kita, yang pertama yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, di mana Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan wadah bagi warga masyarakat pedesaan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka tanpa memandang suku, ras, bangsa maupun agama di antara mereka, sehingga apa yang mereka inginkan bisa terwujud dan bisa saling memberi masukan demi pembangunan, demi kesuksesan, dan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu organisasi masyarakat kepemudaan Karang Taruna, di mana pemuda-pemuda yang ada di Karang Taruna inilah yang akan meneruskan perjuangan
para pejuang bangsa Indonesia, baik dalam segi kemasyarakatan, melestarikan budaya dengan cara mengadakan festival kesenian-kesenian tradisional, mengadakan lomba-lomba menari, mengadakan lomba-lomba pakaian adat, ataupun mengadakan lomba-lomba menyanyikan lagu-lagu daerah. Hal ini bisa menjadikan pemuda-pemuda Indonesia tahu agar apa yang ada di negeri kita Indonesia bisa terawat, terjaga, dan tetap lestari sampai akhir nanti. Yang ketiga, siskamling. Siskamling merupakan faktor utama demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Ketiga hal tersebut merupakan salah satu contoh dari beberapa organisasi-organisasi yang ada di masyarakat kita. Anak-anakku semuanya, meskipun berbeda, tetapi kita tetap bisa mewujudkan atau keberbedaan, kebinekaan bukanlah penghalang bagi kita untuk mewujudkan negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, wafur. Dan dengan keberagaman inilah bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan maju jaya di mata dunia. Dan kita harus selalu bersyukur atas kekayaan keragaman budaya yang ada di negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton materi pembelajaran kali ini. Usai sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiasilah selalu rumah kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Selalu sholat berjamaah bersama keluarga. Jangan lupa lakukan cuci tangan pakai sabun setiap selesai beraktivitas. Dan terapkan selalu pola hidup bersih dan sehat dimanapun kita berada. Tetap semangat. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.